Perkenalkan, nama saya Lastri Tumanggo. Di sini saya akan membahas pola dan perilaku kerja di masa pandemi. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan dalam mendukung perilaku organisasi di PT Carrier Ingredients Indonesia pada masa pandemi COVID. Organisasi itu jadi sangat penting untuk menentukan bagi manusia untuk yang berkarya ataupun menciptakan sesuatu penghargaan dan memenuhi kebutuhan yang mendeklarasikan diri pada suatu organisasi. Organisasi juga dapat mempengaruhi perilaku manusia dan perilaku yang dapat mengubah organisasi dengan membentuk suatu kebiasaan yang kelamaan bisa menjadi suatu budaya. Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja yang mendukung perilaku organisasi di PT Carrier Ingredients Indonesia. Yang kedua yaitu dari hasil penelitian bahwa gaya kepemimpinan dalam mendukung perilaku organisasi di PT Carrier Ingredients Indonesia pada masa pandemi COVID-19, pemimpin melakukan pemerintah untuk para karyawannya untuk melakukan work from home atau WFH, dan juga pemimpin menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, yaitu wajib memakai masker ketika berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan, serta melakukan social distancing untuk memutus rantai penyebaran dan penularan COVID-19. Di sini juga kita itu membahas bagaimana usaha-usaha yang tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama itu pandemi virus COVID-19 merebak dan meluas hampir ke seluruh penjuru dunia, membuat aktivitas penduduk di seluruh dunia menjadi terhambat, yang memaksa semua orang harus diam di rumah, mengisolasi diri agar terhindar dari virus, terutama aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pandemi ini menuntut semua orang untuk beradaptasi secara cepat dengan pola kehidupan yang baru, seperti menjaga jarak, selalu memakai masker apabila keluar rumah, rajin cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan sebagai menjaga imun tubuh dengan vitamin atau ramuan herbal. Sebagian besar pekerjaan harus merubah kegiatan menjadi work from atau WFH. Melakukan mahasiswa dan anak sekolah pun harus belajar secara online. Itu juga dengan pelaku usaha, di mana ada perubahan pola konsumsi masyarakat menjadi secara online, walaupun banyak kegiatan yang harus berjalan secara tidak biasa atau normal. Namun ternyata ada beberapa usaha yang justru mengambil peluang dan merawat keuntungan di tengah pandemi. Berikut jenis-jenis usaha bertahan di masa pandemi, yaitu yang pertama kita itu pola perilaku masyarakat berubah selama pandemi. Apa yang harus dilakukan itu brand itu sebelum pandemi COVID-19, masyarakat masih bebas beraktivitas normal di luar rumah. Hal ini hampir seluruh aktivitas dilakukan dari rumah. Alasannya jelas, yaitu untuk memutuskan mata rantai persebaran virus corona. Dalam pergeseran pola tersebut, perilaku tersebut, teknologi memiliki peran vital. Sebut saja teknologi video conference. Bayangkan bila pada situasi kritis seperti sekarang tidak ada teknologi ini, aktivitas belajar atau bekerja dari rumah bisa jadi terhambat. Selain itu, teknologi punya peran penting dalam memberikan hiburan kepada masyarakat saat harus berada di rumah dalam jangka waktu lama. Itu beradaptasi secara cepat. Pandemi COVID-19 yang telah diidentifikasi karena virusnya sejak Februari dan ditentukan oleh pada Maret telah memaksa perubahan waktu dan secara tadinya kerja dengan pola rutin dengan tempat yang spesifik di gedung-gedung perkantoran dan bisnis dipaksa atau terpaksa bekerja dari rumah. Pola bekerja tersebut boleh jadi dijalani oleh setiap pekerja, terutama di sektor formal sepanjang hidupnya sampai dengan pensiun, rutin setiap hari. Ketika orang-orang ini terpaksa mereka dari rumah, ia dipaksa oleh keadaan kedua untuk beradaptasi secara cepat, yakni bagaimana harus berkoordinasi dan bekerja sama untuk tugas-tugas yang sifatnya kolektif dalam
unit-unit di organisasi pemerintah maupun bisnis. Kenormalan baru. Istilah new normal mungkin saja sudah dari dulu digunakan untuk menjelaskan fenomena perubahan di dunia atau lebih dari tahun 2003. Mengulas pendapat Roger Metzner bahwa new normal selalu akan terjadi di sepanjang kehidupan manusia. Oleh karena manusia harus secara sabar belajar dan terus beradaptasi untuk mengembangkan respon yang tepat dalam menghadapi tuntunan perubahan yang terjadi. Metzner menambahkan pengertian normal dari new normal berkaitan dengan skala waktu di mana manusia akan berupaya mengembangkan perilaku yang sesuai untuk membuat kehidupan menjadi lebih baik dalam jangka panjang. Sedangkan pengertian new dari new normal atau era kegiatan dengan perkembangan teknologi, hal ini misalnya terlihat dari buku yang ditulis Peter Hysen, The New Normal, yang menggambarkan dampak teknologi digital terhadap perubahan proses dan perilaku bisnis. Miller dan Matthew menjamin juga menyinggung tentang new normal untuk menjelaskan dampak krisis ekonomi dunia 2007-2008 dan kemudian menjadi populer untuk menjelaskan dampak resesi global dan wabah COVID-19 di dalam new normal. Di hal-hal yang terkesan tidak normal adalah belum menjadi kebiasaan menjadi kenormalan baru akibat situasi tersebut. Yang terakhir yaitu terlepas dari makna dan asal-usul istilah new normal atau kenormalan baru merupakan kebiasaan bahwa kita sedang mempraktekkan perilaku yang tidak biasa kita lakukan sebelum era COVID-19. Perilaku yang kita praktekkan tersebut tidak hanya berupa respon jangka pendek terhadap wabah COVID-19, tetapi lebih luas lagi merupakan respon adaptif yang berjangka panjang. Apabila mengacu pada konsep new normal yang Metzner atau Miller dan Matthew menjamin dan Hysen, konsep new normal yang dirancang pemerintah lebih banyak mencakup perubahan perilaku jangka pendek sebagai respon kedaruratan terhadap wabah COVID-19. Perilaku tersebut berkaitan dengan menjaga jarak fisik, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan hand sanitizer, dan menjaga daya tahan tubuh.